terima kasih untuk teman-teman Dewan Energi Mahasiswa dan teman-teman dari Universitas Riau yang sudah memberi kesempatan kepada kami dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan untuk menyampaikan materi sebagai narasumber dalam kegiatan yang dilakukan oleh DEM pada sore hari ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan PUSEP sebagai sebuah pusat studi hukum energi dan pertambangan yang selama ini konsen untuk melakukan penelitian, pengkajian, kemudian memberikan kontribusi langsung kepada DPR melalui analisa-analisa kita terkait dengan potensi hukum energi dan pertambangan. Dan juga yang kedua saya menyampaikan salam dari Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan yang sedianya pada sore hari ini akan menjadi narasumber, tapi kebetulan ada rapat mendadak sehingga didelegasikan kepada saya. Serta disampaikan salam untuk teman-teman DEM dan juga teman-teman dari Universitas Riau. Baik, langsung saja bahwa materi yang ingin saya sampaikan untuk kita sharing bersama saja sebenarnya, karena saya yakin teman-teman sudah banyak mengeksplorasi isu-isu tentang hukum energi dan pertambangan. Tema atau judul yang ingin saya sampaikan adalah optimalisasi peran daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam. Saya melihat ada satu nuansa kebatinan di mana teman-teman DEM saat ini sedang konsen untuk melakukan pengamatan, observasi, dan penelitian secara serius terkait dengan isu menyangkut peralihan tata kelola blok migas dari Chevron ke Pertamina. Oke, next slide. Baik, sebagai latar belakang ingin saya sampaikan bahwa Blok Rokan itu kan posisinya terletak di Provinsi Riau. Dia memiliki luas wilayah 6.220 km. Memiliki 96 lapangan, di mana 3 lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas, dan Bekasap. Tercatat sejak beroperasi 1971 hingga 31 Desember 2017, total minyak dihasilkan di Blok Rokan mencapai 11,5 miliar barel minyak sejak awal operasi dilakukan. Nah, itu menunjukkan bahwa Rokan sangat kaya sekali akan potensi sumber daya alam minyak. Di situ Rokan memiliki cadangan yang sangat besar. Kemudian dengan cadangan yang ada itu tentunya kita berharap bisa menjadikan Rokan sebagai satu daerah yang akan kaya, sejahtera, dan rakyatnya makmur oleh adanya kekayaan alam yang dimiliki tersebut. Next. Oke, jangka waktu atau hubungan kontraktual antara Chevron dengan pemerintah RI untuk pengelolaan Blok Rokan untuk pertama kalinya pada 8 Agustus 1971 untuk jangka waktu 30 tahun dan kemudian diperpanjang lagi sampai kemudian berakhir kontrak tersebut pada 8 Agustus 2021. Artinya sekarang ini saatnya kalau pemerintah Indonesia mengambil kendali setelah sekian puluh tahun Blok Rokan yang memiliki cadangan kekayaan minyak sangat besar dieksplorasi dan dieksploitasi oleh Chevron. Ini bisa menjadi peluang baik buat Indonesia, buat daerah, dan buat seluruh rakyat Indonesia. Dan tapi ini juga bisa menjadi satu bukan peluang ketika pemerintah tidak mampu melakukan tata kelola dengan benar, dengan baik, sehingga tidak ada manfaat yang optimal yang bisa didapatkan dengan kekayaan yang dimiliki tersebut. Maka saya yakin dengan adanya dorongan konsen dari teman-teman DEM dan teman-teman mahasiswa untuk melakukan kontrol, melakukan advokasi terhadap
tata kelola migas di Indonesia, minyak di Indonesia ini, khususnya di Blok Rokan, akan dapat memberikan kepada pemerintah ultimatum atau warning bahwa pemerintah ketika diberikan amanat untuk mengelola Blok Rokan, yang kemudian tata kelola itu diserahkan kepada Pertamina melalui tender, maka dikelolanya harus sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Next. Oke, terkait dengan model kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Chevron adalah model PSG, Production Sharing Contract. Model ini banyak disukai atau banyak diimplementasikan atau banyak menjadi pilihan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, Aljazair, Kazakhstan, Malaysia, Peru, dan Qatar. Nah, pada kontrak bagi hasil yang didapat dibagi antara pemerintah dan kontraktor, di samping terdapat beberapa macam bentuk government take lainnya atau pendapatan oleh negara lainnya. Nah, bentuk ini paling fleksibel karena kebanyakan hak dan kewajiban dinyatakan dalam peraturan kontrak yang dinegosiasikan. Artinya bentuk ini bentuk yang paling bisa mengakomodir kepentingan dua belah pihak, baik kepentingan pemerintah Indonesia maupun kepentingan dari kontraktor. Nah, adapun hal-hal yang dinilai nanti dapat memiliki potensi merugikan salah satu pihak bisa dinegosiasikan dengan sangat fleksibel. Nah, esensi daripada kontraktual itu lebih tekanannya lebih ada pada model kontrak PSG ini, di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan apa saja yang menjadi keinginannya, apa saja yang menurutnya baik untuk kerjasama tersebut, untuk kontraktual tersebut, sehingga potensi-potensi terjadinya dispute di kemudian hari dapat dimitigasi sejak awal, dapat diminimalisir sejak awal, kemudian sehingga proses berjalan kontrak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bersama para pihak dalam berkontrak. Next. Oke, adapun masa kontrak setelah diperpanjang kontrak antara pemerintah Republik Indonesia dengan Chevron Pacific Indonesia berakhir pada bulan Agustus ini, bulan Agustus tahun 2021. Sehingga mulai tanggal 9, karena tadi tanggal 8 itu kontraktual itu disepakati, mulai tanggal 9 Agustus 2021 Pertamina selaku pemenang lelang tender yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk pengelolaan Blok Rokan secara hukum berhak dan sah untuk melakukan kegiatan penambangan, eksplorasi maupun eksploitasi di Blok Rokan tersebut. Harapannya dengan Pertamina berhasil mendapatkan atau memenangkan tender, ini bukan diberikan ya, tetapi memenangkan tender, lelang tender yang diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian Pertamina sebagai peserta tender telah memenangkan lelang tersebut. Artinya bahwa di sini Pertamina secara kapasitas, secara kelengkapan administrasi, secara permodalan diyakini mampu dan untuk mengelola secara maksimal dan optimal Blok Rokan tersebut. Next. Oke. Seperti tadi saya sampaikan bahwa terhitung sejak 9 Agustus 2021 Pertamina Hulu Rokan sebagai pemenang tender yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan PI atau participating interest. Dia adalah pemilik daripada hak dan kewajiban sebagai kontraktor kerjasama atau KKKS, baik yang langsung maupun tidak langsung pada wilayah kerja Blok Rokan. Nah, dengan modal ini, maka posisi Pertamina sangat strategis. Strategis karena Pertamina sebagai pengendali utama,
Sebagai pengendali utama tentunya dia bisa melakukan berbagai model kerjasama, apakah mau dikerjakan sendiri dengan modal sendiri, dengan sistem manajemen Pertamina sendiri, atau seperti apa modelnya itu bisa menjadi pilihan Pertamina. Pada prinsipnya bahwa Pertamina sebagai badan usaha milik negara sudah berhasil untuk mendapatkan peluang untuk bisa mengelola sendiri sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya di Blok Rokan. Harapan kita mari dorong bersama Pertamina, mari kita memberikan semangat, mendukung Pertamina untuk dapat melakukan tata kelola secara mandiri, secara lebih baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara secara akuntabilitas maupun kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemerintah daerah dan warga di Riau. Next. Oke, prinsip dasar dalam tata kelola sumber daya alam sudah diatur di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang ada di negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 33 ayat 2 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya cabang-cabang yang produksi yang dinilai penting atau dia itu menguasai hajat hidup orang banyak, seperti salah satunya adalah minyak atau hasil tambang, itu dikuasai oleh negara. Kemudian di pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kita garis bawahi bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia, yang terkandung di dalam bumi Riau, di dalam area Blok Rokan, itu merupakan kekayaan alam negara Indonesia yang dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya pengelolaan daripada Blok Rokan nanti harus bisa memberikan nilai tambah, kontribusi, produktivitas yang tinggi untuk dapat terwujudnya apa yang menjadi cita-cita konstitusi, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu kata kunci yang sampai saat ini kita masih harapkan dan terus akan kita minta kepada negara, dalam hal ini bisa SDM, SKK Migas, kemudian ini lainnya, institusi lainnya, untuk dia dapat menjalankan apa yang menjadi amanat konstitusi. Karena konstitusi itu adalah hukum dasar. Dia memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan tata kelola negara berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola negara yang baik atau good government. Next. Ada kesalahan. Oke, lanjutnya, next. Nah, adapun konsep penguasaan oleh negara, sebagaimana disebutkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bahwa konsep penguasaan oleh negara ini dilakukan melalui cara tertentu, yaitu pengelolaan, kemudian kebijakan, pengurusan, pengaturan, serta pengawasan. Nah, berdasarkan putusan nomor 36 PUU garis datar X garis miring 2012, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung.
Nah, pengelolaan secara langsung ini bisa saja dilakukan dengan melalui kepemilikan saham atau negara terlibat langsung dalam proses manajemen. Dengan negara melakukan pengelolaan langsung, otomatis negara memiliki otoritas yang kuat untuk melakukan mengendalikan sistem yang ada di dalam tata kelola tersebut. Kemudian negara bisa melakukan secara langsung juga penugasan, kemudian pengelolaan, pengontrolan, serta pengawasan terhadap tata kelola Blok Rokan dalam rangka melakukan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Nah, itu merupakan tafsir resmi atau tafsir sah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya. Bahwa bentuk pengelolaan yang paling penting adalah melakukan pengelolaan secara langsung. Artinya negara terlibat langsung dalam apa? Dalam pengurusan, dalam manajemen. Nah, dengan adanya Pertamina sekarang ini, yang mana dia adalah badan usaha milik negara, kemudian memenangkan lelang tender yang dilakukan pemerintah, otomatis pemerintah sekarang punya peluang besar untuk melakukan pengelolaan secara langsung. Di sini Pertamina sebagai satu institusi lembaga bisnis plat merah itu berarti bisa mengendalikan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita konstitusi tadi, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Harapan kita dengan adanya Pertamina sekarang yang menjadi pengendali sebagai PI-nya, participating interest, sebagai atau dalam istilah korporasinya adalah pemilik saham, pemegang saham mutlak mayoritas, dia dapat melakukan berbagai hal untuk tujuan dapat terselenggaranya tata kelola yang baik atau good corporate governance terhadap pengelolaan Blok Rokan tersebut. Next. Nah, tata kelola sumber daya alam yang selaras dengan pasal 18 ayat A Undang-Undang Dasar 45 ini adalah bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Karena daerah harus sejahtera sebagai tempat di mana sumber daya alam itu berada. Dalam hal ini, sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Riau, di mana cadangan-cadangan minyak yang sangat besar, sangat banyak jumlahnya di Blok Rokan merupakan bagian yang ada di dalam wilayah Riau, maka provinsi daerah Riau harus bisa mendapatkan hasil yang optimal, harus bisa merasakan keberhasilan atau hasil daripada eksploitasi sumber daya alam yang ada di daerahnya. Nah, menurut saya prinsip ini perlu menjadi pegangan dan perlu menjadi basis mahasiswa dalam melakukan gerakan advokasi maupun gerakan-gerakan melakukan kontrol terhadap tata kelola pengelolaan sumber daya alam, khususnya di Blok Rokan yang nanti akan dilakukan oleh Pertamina. Nah, prinsip bahwa daerah itu harus diberikan peluang untuk bisa menikmati hasil sumber daya alam yang ada di daerahnya. Itu harus bisa menjadi dasar pemikiran, dasar kita dalam mengadvokasi daerah dan warga masyarakat, rakyat daerah sebagai pemilik yang bertalian langsung dengan tanah dan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Next. Adapun implementasi dari pasal 18A ayat 2 bahwa Pertamina di sini berkewajiban menawarkan 10% PI atau participating interest untuk dimiliki oleh Pemprov Riau. Tapi di sini klausulnya hanya berkewajiban menawarkan menurut undang-undang. Nah, seharusnya berkewajiban untuk supaya pemerintah Riau itu bisa mendapatkan 10%. Karena kalau hanya menawarkan nanti pemerintah Riau tidak punya anggaran, misalnya ada kesulitan, nah itu akan menjadi problem lagi. Tapi kalau
memastikan bahwa 10% dari PI ini harus dimiliki oleh pemerintah Riau. Seandainya pun ada kendala dalam prosesnya, misalnya kendala pendanaan dan sebagainya, maka negara, pemerintah pusat harus ikut berpartisipasi untuk memikirkan supaya 10% tetap dimiliki oleh pemerintah Riau. Nah, itu hal yang perlu kedepannya nanti menjadi konsen juga teman-teman DEM dalam melakukan gerakan pengawasan, gerakan advokasi, dan gerakan kontrol terhadap tata kelola pertambangan di Indonesia. Kemudian terkait dengan tenaga kerja. Karena pertambangan ini, dunia pertambangan ini adalah bisnis yang sangat padat modal dan juga padat karya, maka untuk dapat maksimal terselenggaranya atau berjalannya produksi tentu dibutuhkan banyak sekali karyawan. Nah, untuk hal itu maka sumber daya manusia daerah harus menjadi prioritas utama untuk dipekerjakan di dalam pengerjaan atau sepanjang tata kelola blok rokan tadi dilakukan oleh Pertamina. Nah, selain itu juga harus, karena ini jangka panjang, proyek jangka panjang, maka Pertamina juga harus punya concern untuk bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia daerah sehingga lambat laun mereka bisa lebih produktif, kemudian lebih dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk bisa terciptanya atau terwujudnya apa yang menjadi cita-cita, yaitu kita bersama untuk hasil yang maksimal, untuk ini produksi yang maksimal, kemudian optimal juga hasilnya untuk dirasakan oleh masyarakat. Nah, terkait juga kebutuhan-kebutuhan penunjang kegiatan, itu kan karena bisnis ini adalah bisnis yang padat modal, kemudian padat karya, kemudian di situ dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang banyak. Tentu ini merupakan peluang untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat daerah untuk dapat mengkerjasamakan atau bekerja sama dengan Pertamina. Misalnya Pertamina membutuhkan alat pengangkut. Nah, alat pengangkut itu bisa dikerjasamakan dengan pengusaha-pengusaha yang ada di daerah setempat, di sekitar lokasi, sehingga akan memberikan dampak positif untuk kepada perekonomian warga, perekonomian masyarakat sekitar area pertambangan. Nah, hal semacam itu juga perlu disampaikan kepada Pertamina supaya ada perlakuan khusus terhadap warga sekitar terkait dengan supaya mereka bisa menikmati efek atau impact yang terjadi atau yang timbul karena adanya existing Pertamina dalam mengelola blok rokan tersebut. Next. Nah, terkait dengan bagi hasil, dasar hukum bagi hasil atau dalam bagi persentase dana bagi hasil migas adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, regulasi ini mengatur bahwa penerimaan minyak bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lain dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk daerah. Dari angka 15,5% ini sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar pada daerah yang bersangkutan. Nah, ini penting juga karena pendidikan itu harus menjadi prioritas. Pendidikan dasar khususnya itu harus bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar area pertambangan. Nah, itu perlu menjadi satu perhatian khusus. Nah, sisanya yang 15% dibagi dengan rincian 3% untuk provinsi, 6% untuk kabupaten kota, kemudian penghasil dan 6% untuk kabupaten kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Nah, ini adalah sudah mekanisme bagaimana pola pembagiannya, skema pembagiannya, dan dasar hukumnya. Tinggal pelaksanaannya aja yang perlu dilakukan dengan profesional, dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, dan juga dikawal oleh
komunitas-komunitas intelektual seperti teman-teman dari DEM, kemudian koalisi-koalisi masyarakat yang peduli pada tambang untuk mendorong supaya Pertamina lebih optimal lagi dalam melakukan pengelolaan, kemudian concern terhadap pendidikan tadi, kemudian memberikan apa yang menjadi keinginan daerah, apa yang menjadi mimpi daerah setelah berpuluh-puluh tahun sumber daya alamnya diambil oleh pihak lain, oleh korporasi asing. Saatnya sekarang menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka, yang berdaulat terhadap sumber daya alam, konstitusi pun mengatur demikian, undang-undang, perangkat peraturan perundang-undangan sudah memberikan atau memberikan norma-norma, batasan-batasan dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Harapan saya DEM sebagai sebagai generasi mahasiswa, tokoh-tokoh intelektual muda yang concern dan mau peduli serta mau berpikir kritis dan siap untuk melakukan aksi nyata, itu merupakan salah satu tumpuan bangsa Indonesia, tumpuan masyarakat Indonesia. Perlu diingat bahwa kemerdekaan Indonesia itu dicapai oleh para pemuda, bukan oleh generasi tua. Seperti kalian inilah yang dulu tampil ke depan untuk melawan penjajah dan membangkitkan semangat perjuangan untuk sampai dengan terciptanya, terwujudnya mimpi kemerdekaan Republik Indonesia. Next. Baik, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terus semangat DEM dalam mengawal kekayaan alam Indonesia. Terus semangat pemuda-pemuda mahasiswa dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita konstitusi. Gerakan kalian terus akan dinanti, gerakan kalian terus akan menjadi harapan kami. Kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.